Akhirnya sudah membuat iklan di media sosial, sudah membuat postingan dalam 1 bulan, dan akhirnya sekarang waktunya membuat laporan bulanan. Tujuan membuat laporan perkembangan akun sosial media ini sederhana, agar pimpinan tahu apa yang kita kerjakan. Enggak itu poinnya. Jadi poin sebenarnya yaitu agar kita tahu apa yang kita kerjakan itu ngasilin atau enggak. Kalaupun ngasilin, itu ngasilin apa? Dan kalaupun tidak, kenapa bisa tidak enggak ngasilin? Padahal setiap harinya kita sudah upload konten. Oke, untuk menyingkat waktu, kali ini saya akan membuat laporan pada salah satu media sosial, yaitu TikTok. Kalian bisa menduplikasikan cara ini untuk media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan lainnya, karena caranya hampir sama. Mari kita coba. Langkah pertama yaitu melihat insight pada akun media sosial kalian masing-masing. Sekarang waktunya kalian melihat data kalian. Rekap data ini dan kalian dapat melihat 4 data di sini. Yang pertama yaitu tayangan video, kemudian tampilan profil, kemudian engagementnya berapa, kayak suka, komentar berapa, yang nge-share berapa, dan yang terakhir yaitu data perkembangan followermu. Sebenarnya keempat data di atas adalah rangkuman dari perkembangan akun media sosialmu, dan bukan data ini yang akan kita pakai untuk menganalisa perkembangan media sosial, melainkan hal apa yang membuat grafik tersebut naik dan apa yang membuat grafik tersebut turun. Data inilah yang paling penting. Kalian bisa merangkum laporan ini pada Google Spreadsheet untuk menghemat waktu. Kalian bisa lihat contoh Google Spreadsheet ini. Ini adalah Google Spreadsheet yang setelah saya buat dalam 1 bulan ini, dan ini hanya contohnya saja agar kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Jika kalian ingin template ini, bisa kalian download pada link deskripsi di bawah ini. Setelah merekap 4 data di atas, sekarang saatnya kalian mencari tahu konten mana yang membuat grafik naik dan konten mana yang membuat grafik itu turun. Sebagai gambaran, saya akan buatkan contoh data dari 3 konten. Data dari konten A, data dari konten B, dan data dari konten C. Menurut kalian, dari ketiga data konten ini, data konten mana yang paling menarik? Apakah A, B, atau C? Semuanya pasti memilih konten A. Alasannya, karena dari berbagai sisi, konten A memiliki data yang terbaik. Dari waktu pemutaran total, waktu menonton rata-rata, menonton video secara penuh, hingga penonton yang berhasil dijangkau. Ya, saya pun sepakat dengan kalian bahwa konten A jauh lebih baik jika dibandingkan konten B dan konten C. Namun, bagaimana cara menentukan konten yang tidak menarik? Apakah konten B atau konten C yang paling tidak menarik? Jika dilihat dari 4 sisi, sisi yang pertama yaitu waktu pemutaran total, konten C jelas lebih unggul. Jika dilihat dari waktu menonton rata-rata, konten C lebih unggul. Sedangkan jika dilihat dari data menonton video secara penuh, konten C juga lebih unggul. Tapi, jika dilihat dari jumlah penonton yang dijangkau, konten B lebih unggul. Jadi, konten B atau konten C yang paling tidak menarik dari data di atas. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan ini pada kolom komentar agar kita bisa diskusikan bareng-bareng mana yang konten terburuk dari konten B dan C, dan kenapa konten tersebut terburuk. Dari 4 data di atas, sekarang kita nambah 1 data lagi, yaitu data konten. Kalian tinggal masuk di postingan kalian, kemudian klik data lainnya. Di sini kalian bisa melihat semua data dari konten itu. Kemudian setelah bisa kalian lihat, silakan rekap data tersebut dan jadikan satu dalam Google Spreadsheet tadi. Oke, 1 konten sudah direkap, sekarang rekap konten yang lainnya. Dan rekap, terus rekap sampai konten 1 bulan itu sudah kalian rekap semua. Oke. Nah, setelah data sudah kalian rekap, paling enggak dalam 1 bulan kurang lebih kalian sudah update 25 kontenan. Berarti harus ada 25 data rekapan tersebut. Dari 25 konten tersebut, silakan cari mana konten yang terbaik dan mana konten yang terburuk. Cari tahu alasannya juga kenapa konten itu bisa menjadi yang terbaik
dan kenapa konten tersebut bisa menjadi yang terburuk di kolom yang sebelah kanannya. Dan setelah data udah siap dan kalian pun udah tahu konten mana yang terbaik dan konten mana yang terburuk, sekarang waktunya untuk presentasi. Oke. Namun setiap kali kita memberikan laporan hasil perkembangan sosial media kita, pasti akan ada pertanyaan ini. Salesnya berapa? Laku berapa nih? Kontennya viral, buat apa kalau nggak ada sales? Kan fungsi sosial media untuk mendatangkan omset. Kenapa reportnya hanya itu? Mana salesnya? Mana salesnya? Pertanyaan ini pasti sering muncul ketika kita mempresentasikan laporan akun kita. Atau jangan-jangan Anda juga mempertanyakan hal ini. Ya, nggak masalah dengan pertanyaan tersebut. Toh bagaimanapun juga kita meng-hire anak-anak sosial media marketing untuk meningkatkan omset kita, baik secara langsung ataupun tidak. Namun yang jadi masalah yaitu bagaimana kita tahu konten yang sudah kita buat itu dapat meningkatkan penjualan, karena data ini nggak ada pada dashboard di media sosial kita. Nah, untuk mengetahui data tersebut, kita akan bedah alur sosial media terlebih dahulu agar kalian paham data mana yang akan kita pakai. Jadi kurang lebih alurnya akan seperti ini. Yang pertama pasti membuka akun TikTok kita. Setelah buka, kita scrolling konten, scrolling terus, akhirnya ketemu salah satu konten yang menarik. Kita melihat konten itu. Menarik nih konten. Setelah melihat konten, kita masuk di profilnya. Setelah masuk di profil, akhirnya klik link di bio dan akhirnya beli. Itu alur yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita buka TikTok juga, scroll terus, akhirnya ketemu konten, melihat konten itu, kemudian masuk profil, ada link bio, kita klik linknya, kemudian diarahkan ke WhatsApp. Setelah di WhatsApp kita chat sama orangnya dan akhirnya kita beli. Alur yang ketiga yaitu sama kayak tadi, buka TikTok, cari konten, ketemu, melihat, akhirnya dia komentar, woi ini cara belinya gimana, nitip dong, nitip. Kemudian diarahkan sama sellernya untuk ke DM. Setelah DM diarahkan untuk ngasih kontak, akhirnya dihubungi dan beli. Cara selanjutnya yaitu buka TikTok, scroll, ketemu konten, melihat, masuk profil, komentar, kemudian DM, dapat kontak, dan akhirnya beli. 11-12 kayak yang tadi, yang kalau yang cara ini kita dihubungi, kita yang menghubungi orangnya, yang tadi kita dihubungi. Kemudian cara selanjutnya yaitu buka TikTok, scroll, ketemu konten, lihat, masuk profile, klik link bio, kemudian diarahkan ke website kita atau toko online kita, dan kita akan check out di sana. Dan ada juga yang tanpa klik link bio, misalnya buka TikTok, scroll, ketemu konten, lihat konten tersebut, dan akhirnya masuk profil. Setelah masuk profil, tertarik dengan produk tersebut, dia akan carinya melalui platform lain atau lintas platform, misal cari di Google, cari di marketplace, atau ngecek website kalian, atau bahkan di media sosial kalian yang lainnya. Entah itu melalui Instagram juga dicek, YouTube juga dicek, dan media yang lainnya juga. Dan masih banyak alur lagi lainnya. Indikator apa yang akan kita gunakan jika alur orang untuk membelinya sampai segitunya di TikTok? Apakah orang yang check out di marketplace? Enggak. Apakah orang yang mengunjungi landing page kita? Bisa jadi. Atau indikator yang seperti apa yang akan kita gunakan nantinya? Oke, kita sepakati aja indikator yang akan kita gunakan, yaitu indikator yang ada pada media sosial tersebut. Maksudnya gimana nih? Jadi gini. Bentar, saya jelaskan lebih detail. Indikator di luar insight sosial media seperti traffic website, traffic YouTube, traffic dari media sosial lain, orang yang check out di marketplace kita, entah itu Shopee, Tokopedia, atau apa benar, itu tidak akan kita gunakan karena agak susah ketika kita menggunakan data tersebut, dan indikator tersebut tidak terdapat pada insight
media sosial kita. Jadi kita buat yang simpel-simpel dulu, yang ada di media sosial terlebih dahulu, dan nanti sisanya bisa kita improve sendiri seiring berjalannya waktu. Jadi kalau begitu, indikator apa yang akan kita gunakan untuk mengetahui konten tersebut akan meningkatkan penjualan ataupun tidak? Yaitu dengan indikator bahwa konten ini menghasilkan berapa ketampilan profil kita, berapa yang nge-DM kita, dan berapa yang check out di kita jika kita menggunakan fitur TikTok Shop. Jadi nanti akan tahu bahwa wow, kita dapat omset sekian dari konten ini, kita dapat omset sekian dari konten ini. Ternyata konten ini yang meningkatkan penjualan dan konten yang itu enggak. Dengan mengetahui data ini, maka untuk membuat sosial media marketing strategi berikutnya akan lebih mudah. Oke, setelah kalian merekap data konten tersebut, merekap insight di sosial media kalian akan tahu bahwa konten yang seperti apa yang dapat meningkatkan penjualan dan konten yang seperti apa yang dapat meningkatkan engagement sosial media, dan konten seperti apa yang nggak layak atau yang nggak diminati pasar. Setelah kalian tahu data ini, apa yang akan kalian lakukan? Yes, benar, kita akan membuat konten yang seperti itu lagi di bulan depannya, dan kita akan tinggalkan konten yang nggak layak. Tapi kita harus tahu kenapa konten tersebut nggak layak. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di video selanjutnya saya akan membahas konten yang menarik itu yang seperti apa, dan contoh konten yang menarik itu yang seperti apa. Bukan hanya menarik, konten tersebut juga relevan untuk bisnis kalian. Oke, terima kasih. Saya Agung Prasetyo. Sampai jumpa di video selanjutnya.